Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai pengembangan prabaca dan tulis melalui bermain permainan. Kelompok kami beranggotakan Saya Inka Amalia. Saya Husna Safira. saya Nabila Aisyah dan saya Yosita Nadila Rahmi. Selamat menyaksikan. Baik, keterampilan berbahasa pada anak usia dini yang pertama yaitu kemampuan membaca permulaan atau prabaca. Nah, di sini sudah ada pengertian membaca pada anak usia dini. Nah, membaca dalam kategori sempit yaitu pengenalan bacaan atau lambang tertulis, sedangkan membaca dalam kategori luas yaitu mencakup pengenalan unsur, makna secara tepat, beserta pemahaman yang sesuai, karena pembelajaran dilakukan baru pada tahap pengenalan bacaan atau lambang tulis. Nah, jadi membaca pada anak usia dini ini baru pada tahap bagaimana anak memahami simbol-simbol huruf-huruf atau lambang tulisan, lalu bagaimana melafalkannya, lalu bagaimana anak memaknai sebuah kata. Nah, dari kegiatan literasi pada anak usia dini merupakan salah satu yang paling penting dari kurikulum pendidikan anak usia dini. Nah, faktor yang menentukan kesiapan membaca anak itu ada 4. Ada faktor kesiapan fisik, psikologis, pendidikan, dan IQ anak. Nah, keempat faktor ini saling mendukung satu sama lain. Lalu dalam Permendiknas nomor 58 tahun 2019, kemampuan membaca anak usia dini itu terdiri dari bagaimana anak mengetahui simbol-simbol huruf, bagaimana anak dapat menyebutkan nama benda dengan huruf awal yang sama, lalu anak menyebut kata dengan awalan huruf yang sama, lalu memahami hubungan antara bunyi dengan huruf-huruf melalui kegiatan membaca gambar atau menghubungkan tulisan dengan simbol, lalu bagaimana anak mampu membaca dan menulis namanya sendiri secara lengkap. Jadi, prabaca anak usia dini ini bagaimana anak mengetahui simbol-simbol lambang tulisan, lalu bagaimana melafalkannya, lalu memahami makna dari kata tersebut, lalu bagaimana penggunaannya di waktu yang seperti apa gitu. Nah, yang paling penting dari prabaca anak usia dini ini bagaimana menumbuhkan minat baca pada anak. Nah, selanjutnya ada perkembangan kemampuan membaca anak usia dini. Menurut Steinberg, ada 4 tahap kemampuan membaca anak usia dini. Yang pertama itu tahap timbul kesadaran terhadap tulisan. Anak mulai belajar menggunakan buku. Maksudnya di sini adalah menimbulkan kesadaran pada anak. Jadi anak sadar pentingnya buku. Kegiatannya anak bisa membuka lalu membalik-balikan halaman seperti itu. Nah, selanjutnya ada tahap membaca gambar. Anak sudah bisa memandang dirinya sebagai pembaca. Nah, maksud tahap membaca gambar ini anak mampu memaknai bahasa atau informasi teks tersebut melalui gambar-gambar yang ada dalam buku. Lalu anak juga bisa melakukan kegiatan pura-pura membaca seperti itu. Nah, ada tahap ketiga yaitu tahap pengenalan bacaan. Nah, anak telah menggunakan 3 sistem bahasa. Nah, 3 sistem bahasa ini seperti bunyi huruf, arti kata tersebut, lalu aturan penggunaan kata atau kalimat tersebut. Nah, anak juga sudah tertarik terhadap bacaan. Nah, terus berusaha untuk mengenal tanda-tanda pada lingkungannya, simbol-simbol pada lingkungannya. Nah, di tahap yang keempat ada tahap membaca lancar. Nah, di tahap ini anak sudah dapat membaca lancar berbagai buku gitu. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran membaca untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu menimbulkan kebiasaan.
Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa kegiatan literasi merupakan salah satu yang paling penting dari kurikulum pendidikan anak usia dini. Nah, untuk itu perlu adanya penanaman kebiasaan pada anak. Jika kemampuan kebiasaan membaca ini sudah tertanam pada anak, maka implikasi selanjutnya akan memudahkan anak dalam memahami, mencerna informasi, seperti itu. Nah, selanjutnya ada prinsip yang kedua, yaitu menarik minat anak usia dini. Nah, tujuan prabaca anak usia dininya adalah bagaimana menimbulkan minat baca pada anak, dan pastinya implementasinya pun dengan kegiatan yang menyenangkan. Nah, seperti itu. Nah, untuk prinsip selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah prinsip sistematis. Maksud dari prinsip ini adalah ketika kita mengajarkan kegiatan membaca untuk anak usia dini itu haruslah berurutan, dari yang paling sederhana sampai dengan ke yang paling kompleks. Dari mulai pengenalan kosakata, pengenalan fonem dulu, baru lanjut ke semantik atau arti kata, kemudian lanjut lagi ke sintaksis atau aturan kata atau kalimat. Dari situ anak akan lebih mudah untuk memahami bacaan yang ia baca, kemudian mengartikannya. Setelah itu anak akan bisa untuk mengucapkan rangkaian kata atau kalimat secara benar. Prinsip selanjutnya adalah media pembelajaran yang sesuai. Tentunya, dalam kegiatan membaca bagi anak usia dini itu harus memperhatikan prinsip ini. Kenapa? Karena media pembelajaran yang sesuai akan sangat membantu dalam kegiatan pembelajaran. Media ini akan membuat anak lebih tertarik, lebih penasaran atau sangat ingin tahu akan apa yang ia baca. Media ini bisa didesain sekreatif mungkin oleh guru, atau mungkin bisa juga menggunakan media-media yang memuat gambar di dalamnya atau visual-visual yang lebih menarik. Baik, selanjutnya adalah manfaat membaca untuk anak usia dini. Manfaat yang pertama adalah menambah kosakata dan pengetahuan akan tata bahasa dan kalimat. Anak yang melakukan kegiatan membaca akan lebih mudah untuk memahami pengenalan huruf, bunyi, dan juga makna atau maksud dari kata ataupun kalimat yang ia baca. Yang kedua adalah manfaat membaca untuk memicu imajinasi anak. Kegiatan membaca akan memicu pemahaman yang lebih akan makna dan maksud dari tulisan yang anak baca, sehingga konteks maupun wacana yang ada akan membuat anak lebih berimajinasi tentang apa yang ia baca. Manfaat yang ketiga adalah membaca bermanfaat untuk melatih kemampuan menulis. Dengan melakukan kegiatan membaca, anak akan lebih mudah untuk memahami bacaan dan membuat anak lebih mudah untuk menuliskannya kembali karena anak sudah memahami dan tahu betul apa itu maksud dari kosakata yang ia baca, pengetahuan yang ia dapat, dan juga maksud dari kalimat yang ia baca. Ia akan lebih mudah dalam menuliskannya, misalnya dalam kegiatan menulis buku harian, ataupun saat guru menjelaskan materi, anak akan lebih mudah untuk menuliskannya kembali. Karena pemahaman anak sudah lebih cepat dari kemampuan anak yang belum bisa membaca. Selanjutnya adalah implementasi membaca untuk anak usia dini. Yang pertama adalah menggunakan buku cerita bergambar. Karena sifat anak yang mudah bosan, alangkah lebih baiknya guru menyediakan buku ataupun buku cerita yang memuat gambar-gambar di dalamnya. Dengan begitu, anak akan lebih fokus untuk belajar membaca karena ia merasa tertarik akan
apa yang ada di hadapannya, dan juga animasi yang muncul. Yang kedua adalah menggunakan buku kesukaannya. Sudah bukan rahasia lagi bahwa anak sangat interest kepada hal-hal yang menjadi favoritnya. Sehingga ketika anak mempunyai buku kesukaan, gunakanlah itu sebagai media untuk melatih kemampuan anak membaca. Ataupun mungkin ketika anak mempunyai kartun favorit, gunakanlah visual dari kartun tersebut yang menghiasi buku-buku bacaan anak. Yang ketiga adalah menggunakan media pembelajaran yang menarik. Media pembelajaran yang menarik dan tidak mainstream akan membuat anak jauh lebih penasaran. Anak akan sangat ingin tahu dan anak akan meluangkan fokusnya. Juga waktunya untuk belajar membaca. Selanjutnya, ajarkan anak membaca dengan cara yang menarik. Kita bisa menggunakan berbagai metode yang ada, misalnya metode mendongeng, ataupun metode wawancara yang rileks seperti di vlog. Jadi anak akan lebih terbuka. Dan anak akan lebih tertarik dalam membaca. Kemudian, buat tulisan pada setiap benda-benda yang sering digunakan anak. Misalnya, kita sebagai guru ataupun orang tua, di kaca kita menuliskan atau maksudnya menempelkan kata cermin. Dengan begitu anak akan lebih mudah mengenali bahwa ini benda yang bernama cermin. Kita juga menempelkan tulisan pintu pada pintu, tulisan tembok pada tembok, tulisan toilet pada toilet, ataupun pada kendaraan, stiker motor. Dan mungkin bisa digunakan juga pada benda-benda yang digunakan anak seperti buku, pensil miliknya, tulis nama pensil dan nama anak, kemudian jendela, dan benda-benda yang bisa ditempelkan tulisan. Kemudian mendengarkan guru bercerita. Anak bisa berlatih membaca sembari mendengarkan guru bercerita. Jadi anak diberikan buku cerita dan guru membacakan ceritanya. Jadi anak akan mendengar sekaligus membaca. Dengan begitu anak akan lebih mudah untuk membaca karena dibantu oleh atau dipandu oleh guru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Nabila Aisyah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian menulis. Menulis adalah suatu aktivitas yang kompleks, yang mencakup gerakan tangan, jari, dan mata secara terintegrasi atau secara keseluruhan. Dan menulis ini dapat menuangkan gagasan, ide, dan pendapat dalam sebuah tulisan. Menulis bagi anak usia dini adalah menirukan lambang-lambang yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang tersebut. Menulis di taman kanak-kanak disebut dengan menulis dini atau menulis awal. Nah, kegiatan menulis dini mencakup anak mencoba teknik menulis menggunakan lekuk-lekuk dan garis sebagai huruf, meniru tulisan atau meniru huruf-huruf yang dapat dikenalnya, menulis nama sendiri, menulis beberapa kata atau frasa pendek, menulis frasa atau kalimat bervariasi. Selanjutnya, menurut Martini Jamaris, ada 5 perkembangan kemampuan menulis anak usia dini, yaitu yang pertama ada tahap mencoret. Nah, pada tahap ini, anak mulai membuat tanda-tanda menggunakan alat tulis. Anak mulai belajar bahasa tulisan. Biasanya, anak mencoret di dinding, di kertas, atau apa saja yang dianggapnya dapat ditulis. Nah, peran orang tua dan guru pada tahap ini dapat menjadi model, dan guru atau orang tua menyediakan bahan untuk menulis, seperti cat air, buku,
kertas, pensil warna, krayon, dan alat tulis lainnya. Yang kedua adalah tahap pengulangan linear. Nah, pada tahap ini usia anak adalah 3-4 tahun. Pada tahap ini, anak menelusuri bentuk tulisan dan sudah dapat menjiplak bentuk tulisan yang horizontal. Nah, tulisan yang dihasilkan anak seperti membuat gambar rumput, orang tua dan guru dapat memberi kegiatan yang berkaitan dengan tulisan. Misalnya, orang tua dan anak bermain peran di restoran, di mana seorang pramusaji menuliskan menu yang akan dipesan oleh pelanggan, atau seorang dokter yang akan menulis resep dokter. Nah, dari kegiatan ini sangat membantu anak untuk menyenangi menulis. Biasanya anak akan ingat kata apa saja yang ditulis, walaupun bentuk tulisannya seperti rumput. Selanjutnya, ada tahap menulis secara acak. Pada tahap ini, anak sudah dapat mempelajari berbagai bentuk yang dapat diterima sebagai suatu tulisan, walaupun huruf yang muncul masih acak dan menggunakannya sebagai kata atau kalimat. Anak sudah dapat mengubah tulisan menjadi kata yang mengandung pesan. Nah, pada tahap ini, orang tua dan guru dapat memberi kegiatan yang menceritakan gambar yang dibuat oleh anak. Kegiatan ini membantu anak untuk menuangkan ide pada gambar menjadi tulisan, walaupun kata yang muncul tidak utuh atau hurufnya acak. Contohnya, anak ingin menulis kata "aku pergi ke taman safari", tetapi kata yang ditulis anak adalah "aku pergi ke", anak akan menulis dengan huruf K. Kata taman, anak akan menulis dengan kata TMN. Kata safari, anak akan menulis dengan kata SFRI. Jadi ketika orang dewasa membacanya akan "aku pergi ke TMN Safari". Nah, tahap yang keempat adalah tahap menulis tulisan nama. Nah, pada tahap ini usia anak adalah 5,5 tahun. Nah, pada tahap ini anak sudah mulai menyusun hubungan antara tulisan dan bunyi. Tahap ini digambarkan sebagai menulis tulisan nama dan bunyi secara bersamaan. Contohnya seperti kata kamu. Maka pada fase ini, berbagai kata yang mengandung akhiran U mulai dihadirkan dengan kata dan tulisan. Permulaan tahap ini sering digambarkan sebagai menulis tulisan nama karena anak-anak menulis tulisan nama dan bunyi secara bersamaan. Contohnya, anak menulis kata dua. Maka anak akan menulis dengan kata DUWA. Kata pergi, anak akan menulis dengan pergi. Kata sekolah, anak akan menulis dengan sekolah. Nah, pada tahap ini, anak menulis sesuai dengan apa yang ia dengarnya. Yang terakhir, yaitu kelima, tahap menulis kalimat pendek. Nah, setelah memenuhi tahap 1 sampai dengan tahap 4, selanjutnya adalah mengajak anak untuk menulis kalimat pendek. Nah, kalimat pendek ini terdiri dari subjek dan predikat. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pembelajaran menulis untuk anak usia dini. Nah, untuk menumbuhkan keinginan dan mengembangkan kemampuan anak menulis, maka orang tua dan guru harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kegiatan menulis bagi anak usia dini. Nah, menurut Departemen Pendidikan Nasional, ada 6 prinsip pembelajaran menulis untuk anak usia dini, yaitu yang pertama ada prinsip penggunaan tanda atau simbol. Nah, pada prinsip ini, guru memberikan kesempatan kepada anak untuk melatih kelenturan kepada anak untuk kelenturan motorik halus otot-otot jari tangan anak dan berbagai macam kegiatan. Hal ini dilakukan sebelum anak belajar
memegang pensil dan menggunakan pensil untuk menulis. Dan prinsip yang kedua adalah prinsip pengulangan. Pada prinsip ini, guru memberikan pelatihan pengulangan menulis permulaan pada anak usia dini. Yang ketiga ada prinsip keluasan. Nah, pada prinsip ini, guru memperkenalkan tulisan pertama pada anak, misalnya berupa simbol yang anak ketahui secara cara membuat simbol itu sendiri. Nah, simbol yang dimaksud ini yaitu huruf-huruf. Selanjutnya, prinsip yang nomor 4, 5, dan 6 akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Husna Safira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip pengungkapan. Prinsip pengungkapan ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan berbagai pengalaman yang berkaitan dengan tulisan yang telah dia buat. Contohnya adalah dengan menulis beberapa benda yang ada di dalam sekitar kelasnya. Yang kelima, ada prinsip mencontoh. Untuk mempermudah anak menulis, maka guru harus sering mengulang berbagai macam contoh tulisan atau kata dalam konteks yang sama. Misalnya seperti menulis hari dan tanggal di papan tulis. Yang terakhir ada prinsip penguatan. Penghargaan atau pujian merupakan bentuk penguatan yang diberikan oleh guru untuk anak terhadap tulisan yang telah dibuat oleh anak. Penguatan yang diberikan dapat memberikan motivasi pada anak dalam perkembangan menulisnya. Kemudian ada manfaat mengembangkan prabaca tulis bagi anak usia dini. Yang pertama, mendekatkan anak pada bahasa tulis yang otentik. Dengan demikian, anak telah didorong untuk mencapai tahap fungsional dalam berbahasa tulisnya. Yang kedua ada landasi anak agar cakap berbahasa tulis sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, tujuan dari melandasi anak agar cakap berbahasa tulis sesuai dengan tahap perkembangannya adalah agar anak terhindar dari beban belajar yang berlebihan. Tidak dapat dipungkiri bahwa di era sekarang anak dituntut untuk mampu membaca dan menulis saat ia masuk ke bangku sekolah dasar. Oleh karena itu, pembelajaran prabaca tulis ini sangat diperlukan agar anak terhindar dari beban belajar yang berlebihan. Yang ketiga, ada memberikan wadah bagi anak untuk belajar mengekspresikan ide dan kemauan serta perasaannya secara bebas. Nah, anak belajar secara langsung bagaimana mengontrol bentuk dari tulisan yang ia buat dan memahami isi pesan secara tertulis. Yang terakhir ada memberikan bantuan yang tepat waktu dan tepat sasaran serta mengikis pembelajaran yang sentral guru menuju pembelajaran ke sentral anak. Hal ini didasarkan pada kebutuhan anak seperti yang telah saya jelaskan pada poin 2, tidak dapat dipungkiri bahwa di era sekarang anak dituntut untuk mampu membaca dan menulis saat ia memasuki bangku sekolah dasar. Kebutuhan anak yang dimaksud ini adalah kemampuan membaca dan menulis saat ia masuk di bangku sekolah dasar itu. Selanjutnya ada media kartu bergambar untuk membantu tahap prabaca tulis anak usia dini. Media kartu kata bergambar adalah kartu yang berisi kata-kata dan terdapat gambar. Kartu bergambar ini menjadi media yang nantinya saat pembelajaran, siswa akan menemui macam-macam kartu yang berbeda tulisan serta gambarnya. Dan dalam penggunaannya bisa divariasikan dengan kartu kalimat dan kartu huruf. Ada kegunaan lainnya yaitu membantu anak belajar membaca, mengembangkan daya ingat otak kanan anak, melatih kemampuan konsentrasi anak, dan memperbanyak perbendaharaan kata. Selain itu, kartu kata bergambar ini
memiliki kelebihan, diantaranya mudah dibawa kemana-mana, praktis dalam penggunaan dan pembuatannya, mudah diingat karena kartu bergambar ini sangat menarik perhatian anak-anak. Dan yang terakhir, menyenangkan sebagai media pembelajaran dan dapat digunakan dalam permainan. Misalnya, siswa berlomba mencari kata yang disusun secara acak, yang kemudian dipasangkan dengan sesuai antara tulisan dengan gambarnya. Cara seperti ini dapat mengasah motorik kasar dan kognitif anak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas, bisa teman-teman tanyakan di grup WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.